Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus bagi teman-teman tim relawan pendataan SDGs desa yang sampai hari ini masih menyelesaikan percepatan dalam rangka menyelesaikan penginputan maupun mengupload sehingga bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi desa yang telah selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ada kabar gembira dari Kepala Pusdatin Kementerian Desa yang mana disampaikan oleh rekan-rekan pendamping melalui Daily Report Info. Berikut pesannya. Uh, Baiklah, saya akan bacakan pesannya. Yang terhormat Pokja Relawan Pendataan Desa, yang terhormat pendamping desa, bagi desa yang sudah selesai pendataan dan upload data SDGs desa ke server SID atau Sistem Informasi Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, harap yang pertama mengirimkan informasi telah selesai pendataan dan upload data SDGs desa ke email sdgsdesa@kemendesa.go.id. Yang kedua, email juga berisi nama dan NIK kepala desa, ketua Pokja, relawan pendataan desa, dalam kurung sekretaris desa, dan pendamping lokal desa. Poin yang ketiga, jika seluruh desa dalam kecamatan telah menyelesaikan pendataan SDGs desa, maka pemerintah kecamatan mengirim email yang berisi: satu, daftar desa yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs desa. Yang kedua, nama dan NIK camat dan pendamping desa. Jadi yang poin kedua tadi, email NIK kepala desa, ini khusus skop desa. NIK kepala desa, kemudian ketua Pokja relawan pendataan desa, dalam kurung sekretaris dan pendamping lokalnya. Sedangkan yang ketiga, untuk level kecamatan, ya, jika seluruh pendataan selesai, maka pemerintah kecamatan mengirim email yang berisi: satu, daftar desa yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs desa. Yang kedua, nama dan NIK camat dan pendamping desanya. Nah, sekarang poin keempat. Poin keempat, ya, saya bacakan lagi. Jika seluruh desa dalam kabupaten kota telah menyelesaikan pendataan SDGs desa, maka pemerintah kabupaten kota mengirim email yang berisi daftar kecamatan dan desa yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs desa. Ini skala kabupaten. Kemudian poin yang berikutnya, nama dan NIK bupati atau wali kota. Kemudian dan nama pendamping kabupaten kota, dalam hal ini tenaga ahli, ya, tenaga ahli kabupaten. Saya kira jelas untuk level desa, kemudian level kecamatan, kemudian level kabupaten. Sekarang poin 5 terkait lampiran emailnya. Apa sih lampiran emailnya? Yang pertama, berita acara hasil musyawarah desa penetapan hasil pendataan SDGs desa 2021. Jadi ketika sudah di level desa itu sudah selesai, maka melakukan musdes untuk melakukan penetapan, ya. Penetapan yang ditandatangani kepala desa, ketua BPD, ketua Pokja relawan pendataan SDGs desa, dan pendamping desa. Yang kedua, berita acara berisi sekurang-kurangnya. Ini berita acara isinya apa sih? Sekurang-kurangnya memuat hasil atau jumlah hasil pendataan level desa, rukun tetangga, RT, keluarga, dan warga desa. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini, bentuk berita acara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
dan sudah bisa dijalankan pemerintah desa. Jika desa sudah menyusun berita acara penetapan hasil pendataan SDGs Desa 2021 atau dokumen resmi lainnya, maka dokumen resmi tersebut sudah mencukupi untuk menjadi lampiran email. Ini di PDF kan ya, untuk dikirim dan menjadi lampiran email masing-masing tadi pada masing-masing level, baik level desa, level kecamatan maupun level kabupaten. Kemudian poin yang keenam, Kemendesa PDTT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan mengecek kesesuaian seluruh pernyataan dan email dengan data SDGs desa yang bersangkutan ya. Setelah itu, kemudian NIK ini ya. Kemudian ada tambahan, NIK dan nama tidak boleh ada kesalahan. Ini pada saat pengiriman, pastikan teman-teman yang melakukan pengiriman email itu sesuai dengan poin 1, 2 dan seterusnya tadi yang saya telah bacakan. Pastikan bahwa tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan nik dan nama. Karena akan digunakan sebagai basis penulisan sertifikat ya. Jadi ada sertifikat atau penghargaan dari Gus Menteri Desa dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya mau dikasih penghargaan tapi ada ketentuannya. Yang poin pertamanya adalah ketentuan pertama ini saya akan bacakan. Satu, penghargaan utama untuk desa. Ini penghargaan utama untuk desa, kecamatan, dan kabupaten kota yang telah menyelesaikan sebelum 1 Juni 2021. Itu penghargaan utama jika desa, kecamatan maupun kabupaten yang telah menyelesaikan pendataan SDGs desa sebelum 1 Juni 2021. Kemudian ketentuan yang kedua ya, penghargaan madya. Ini penghargaan madya. Tadi penghargaan utama, sekarang penghargaan madya untuk desa, kecamatan, dan kabupaten kota yang telah menyelesaikan sebelum 1 Juli. Kalau utama tadi penghargaan utama sebelum 1 Juni, untuk penghargaan madya diselesaikan sebelum 1 Juli 2021. Kemudian poin ketiga, penghargaan pratama. Ini penghargaan pratama, utama, madya, dan pratama. Ini apa sih ketentuannya? Penghargaan pratama untuk desa, kecamatan, dan kabupaten kota yang telah menyelesaikan sebelum 1 Agustus 2021. Jadi ada perbedaan. Kalau mengirim 1 Juni penghargaan utama. Kalau mengirim sebelum 1 Juli itu penghargaan madya. Dan kalau mengirim sebelum 1 Agustus itu penghargaan pratama. Kalau misalnya mengirim tidak sesuai jadwal ini, maka tidak dapat penghargaan. Ya demikian. Salam hormat dari Dr. Ivanovic Agusta. Ini Kepala Kapusdatin Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke, lebih jelasnya kalau misalnya ada yang kurang jelas terkait ini bisa menginformasikan kepada atau menghubungi nomornya ini Kapusdatin Kemendesa ini Pak Dr. Ivanovic Agusta 0812 188 06075. Ya demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah-mudahan semua mendapat penghargaan utama ya yang selesai 1 Juni 2021. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.